Judul daripada firman Tuhan sore hari ini adalah 3 tahapan dari kepemimpinan Musa. Saya percaya bahwa setiap orang percaya itu adalah pemimpin-pemimpin, baik skopnya besar ataupun kecil. Jika dia memiliki perusahaan, maka dia menjadi seorang pemimpin di dalam perusahaan. Jika dia bekerja pada suatu perusahaan pun dan memimpin beberapa staf, dia pun juga seorang pemimpin. Bahkan pada level yang terkecil, seorang ibu rumah tangga pun juga seorang pemimpin di dalam rumah tangganya. Jadi kepemimpinan itu meliputi hampir seluruh anak-anak Tuhan. Nah, kita ingin belajar kepemimpinan apa, kepemimpinan Kristen seperti apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita coba pelajari dari seorang tokoh yang begitu terkenal di Perjanjian Lama yang bernama Nabi Musa. Mari kita buka firman Tuhan di Kisah Para Rasul 7 ayat 21 sampai 23. Kita baca. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 21 mengatakan, lalu ia dibuang, Musa dibuang, tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Lalu ayat 22 mengatakan, dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Lalu ayat 23, pada waktu itu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Dan lalu di sini ceritanya kita ketahui bahwa dia menemukan 2 orang Israel yang lagi orang Israel yang lagi dipukuli oleh orang Mesir, dan dia membela bangsa Israel dan membunuh orang Mesir tersebut. Disitulah dimulainya semua peristiwa Musa melarikan diri dari Mesir. Nah, yang kita ingin perhatikan yaitu pada tahap pertama hidup Musa dari umur 0 sampai 40 tahun, ya, dia ada di tanah Mesir. Dan sebagian besar hidupnya dia dididik dan tinggal di dalam istana Mesir. Sebagai apa? Sebagai pangeran Mesir. Dan dikatakan di ayat 22 bahwa Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Padahal saat itu budaya orang Mesir adalah budaya yang tertinggi. Sehingga Musa mendapatkan pengetahuan, pendidikan, pelatihan perang, dan segala kehebatan, hikmat dari zaman itu ada di tanah Mesir. Maka kita bisa lihat Musa itu orang hebat sekali. Panglima perang juga. Dan dikatakan di ayat 22 yang bagian terakhir, ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Berkuasa loh. Berarti ini Musa orang hebat saat itu. Saat umur 0 sampai 40 tahun, dia tinggal di istana Mesir menjadi orang yang hebat. Itu tahap pertama daripada hidup Musa. Kita coba pelajari masuk ke tahap 2 dari hidup Musa. Kita buka firman Tuhan di Keluaran 3 ayat 1. Dikatakan, adapun Musa, ia biasa mengembalikan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, di dalam tahap 1 sampai tahap 2, di situ Musa melarikan diri ketika ketahuan membunuh orang Mesir. Maka Firaun marah, dia lari. Nah, larinya dijelaskan dia pergi ke tanah Midian. Di situ dia menikah dan memiliki mertua namanya Yitro, dan dia menjadi gembala kambing domba mertuanya di padang gurun Midian. Lalu Kisah Para Rasul 7 ayat 30. Kisah Rasul 7 ayat 30, silakan. Dikatakan,
Dan sesudah 40 tahun tampaklah kepada Musa seorang malaikat di padang gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Jadi jelas bahwa Musa ketika melarikan diri dari tanah Mesir sampai dia ketemu Tuhan dalam bentuk semak belukar yang berapi adalah waktu dia umur 80 tahun. Jadi di tanah Midian dia berumur 41 sampai 80 tahun. Persis sama 40 tahun tahap kedua hidup Musa. Di istana Mesir dia umur 0 sampai 40 tahun. Tahap 2 dia melarikan pergi ke Midian mulai umur 41 sampai umur 80 tahun dia bertemu Tuhan dalam bentuk semak belukar yang berapi. Jadi kita tahu 40 tahun tahap yang kedua. Kita lihat yang tahap ketiga. Kisah Rasul pasal 7 ayat 36 sampai 37. Kisah para Rasul 7 36 sampai 37. Saya bacakan ya. Yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, dan di padang gurun 40 tahun lamanya. Ayat 37 mengatakan, Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Jadi Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian selama 40 tahun. Inilah tahap ketiga dari hidup Musa. Maka dikatakan di Ulangan 34 ayat 7, silakan dibuka Ulangan 34 ayat 7. Mengatakan Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Lihat, Musa di tahap ketiga adalah berumur 81 sampai 120 tahun. Saya tidak tahu apakah ini kebetulan atau memang Tuhan punya rencana yang unik. Karena hidup Musa 120 tahun dibagi persis rata 3 kali. Persis. 40 tahun tahap pertama di tanah Mesir, 40 tahun di tahap kedua di tanah Midian, dan 40 tahun tahap ketiga ada di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Persis 40. Nah, di sini dikatakan bahwa yang di tahap 3, Musa menjadi nabi yang hebat, yang melakukan mujizat-mujizat yang bahkan sampai detik ini belum pernah ada manusia yang melakukan mujizat sehebat daripada Musa. Kecuali Tuhan Yesus. Tidak ada nabi Israel yang mujizatnya hebat kayak Musa. Tidak ada. Nah, kita ingin pelajari kenapa Musa bisa seperti itu. Kenapa bisa menjadi nabi yang hebat, menjadi pelayan Tuhan yang hebat? Kenapa dia bisa dipakai Tuhan begitu hebatnya? Kita pelajari kuncinya ada di Keluaran 4 ayat 10. Kuncinya di situ. Keluaran 4 ayat 10, ketika Musa bertemu dengan Tuhan pertama kali dalam bentuk semak belukar berapi dan disuruh pergi menyelamatkan bangsa Israel di tanah Mesir, bertemu dengan Firaun, ini yang dikatakan Musa kepada Tuhan. Kata Musa kepada Tuhan, Keluaran 4 ayat 10 mengatakan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Ini aneh Bapak Ibu, ini aneh sekali. Musa
Musa di tahap pertama dikatakan apa? Dia mendapatkan didikan yang paling hebat. Hikmat Mesir, budaya tertinggi saat itu ada padanya. Dan dia berkuasa di dalam tindakan dan perkataan. Tetapi di Keluaran 4 ayat 10 di tahap 2, dia mengatakan aku ini tidak pandai bicara. Bahkan dia menolak berulang kali sampai Tuhan murka. Why? Kenapa bisa begini? Ada apa dengan Musa di tanah Midian? Bapak Ibu, setiap orang yang akan dipakai Tuhan dengan hebat, dia akan selalu melalui proses peremukan. Semuanya akan diremukkan oleh Tuhan. Gengsimu, kehebatanmu, kepandaianmu, kesombonganmu, kekayaanmu, kesehatanmu, fisikmu, itu akan diremukkan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan itu semua, bukan Tuhan. Ketika engkau mengagungkan itu semua, kekayaanmu, kehebatanmu, ijazahmu, pendidikanmu, gelarmu, semua itu kau banggakan di hadapan Tuhan. Di situ akan diremukkan Tuhan semua. Karena Tuhan tahu, jika engkau ingin dipakai seperti Musa, hanya ada satu jalan, lewati tahap kedua dalam hidupmu, yaitu proses peremukan. Bisa melalui sakit, semua. Kalau orang itu sangat kaya, 7 turunan gak habis, dan saya lihat sendiri, saya dengar dari seorang pendeta besar di Indonesia yang mengatakan sendiri bahwa dia itu sangat kaya dan tidak percaya Tuhan. Kaya, 7 turunan gak habis. Kenapa dia sekarang menjadi pendeta? Karena ketika itu dia mengalami sakit yang dokter semua manapun angkat tangan, Singapura pun angkat tangan. Menyerah. Di situ dia sudah tak punya kemampuan apa-apa. Sama seperti hidup saya sendiri. Ketika saya seperti di tahap 1 di tanah Mesir, saya memiliki semuanya, saya sombong sekali. Saya mengunggulkan kepandaian saya, gelar saya, pendidikan saya. Saya mengandalkan itu semua. Dan ketika dihabiskan Tuhan, baru saya sekarang bisa berdiri di atas mimbar ini. Baru saya bisa mengerti. Baru saya bisa melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan. Mau berkorban untuk Tuhan. Saya masih ingat kenapa proses peremukan itu sangat-sangat kuat oleh Tuhan. Sampai Musa berkata, aku tidak pandai bicara. Itu sama ketika saya juga diremukkan sampai saya tidak bisa apa-apa lagi. Gak punya apa-apa lagi. Tidak ada yang tersisa. Sampai saya suatu saat dulu, ketika saya belum sungguh-sungguh ikut Tuhan, waktu masih di tahap 1 hidup saya di tanah Mesir, saya pernah memberikan perpuluhan 500 juta ke sebuah gereja. Dan saya berikan untuk pembangunan gereja begitu entengnya. Benar, saya kasih, gak ada beban. Dan saya bangga lihat nih, Tuhan saya bisa memberikan. Tapi detik ketika gereja ini dibangun, itu di saat saya di tahap 2 hidup saya, di tanah Midian. Saya gak punya apa-apa. Dan ketika saya tahu pergumulan Bapak Gembala di tempat ini ketika membangun ini, dan saya ingin mengambil satu bagian saja dalam pembangunan pekerjaan Tuhan, yang nilainya tidak lebih dari 10 juta, di bawah 10 juta. Saya gak bisa apa-apa tuh. Gak punya uang, benar-benar gak punya uang. Dan detik itu saya nangis di hadapan Tuhan. Saya teringat dulu ketika saya memberikan uang ratusan juta. Seperti itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Ketika saya memberikan tidak ada artinya bagi diri saya, maka itu bagi Tuhan juga tidak ada artinya. Tetapi ketika saya memberikan persembahan pembangunan gereja ini dengan menangis, Tuhan aku gak punya uang itu. Tolong Tuhan berikan aku berkat
supaya aku bisa ikut membangun. Walaupun nilainya sangat kecil, tapi saya tidak punya apa-apa. Dan Tuhan jawab, dalam waktu 3 minggu uang itu ada. Dari ABC turun, pekerjaan tidak tahu saya dapat dari mana. Turun aja, dan tertutup persis jumlahnya. Persis. Setelah itu ya berhenti, nggak ada lagi. Proses berlanjut lagi di tahap 2. Kering lagi. Tapi di situ berada, cukup hanya untuk memenuhi budget itu. Dan di situ saya nangis benar sama Tuhan. Makanya saya tahu persis kenapa tahap 2 itu adalah peremukan sama Tuhan itu dihabiskan sampai engkau menjerit, Tuhan kapan ini selesai? Sampai ke titik itu engkau akan terpatri dalam jiwamu, pikiranmu, hatimu, engkau tahu persis rasanya berat sekali seperti apa. Sehingga engkau tidak mungkin lupa ketika engkau dibawa Tuhan menjadi seperti Musa, engkau tahu proses yang kau hadapi. Dan engkau tahu engkau tidak akan mencuri kemuliaan Tuhan. Dan engkau akan mengatakan bahwa itu semua berkat atas kemurahan Tuhan di dalam hidupmu. Tidak ada lagi kesombongan apa-apa. Tidak ada lagi. Tidak ada yang tersisa. Habis semua. Dan itu yang Tuhan mau. Makanya Bapak Ibu, semakin engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan manusia, semakin engkau akan ditinggikan Tuhan di depan manusia. Persis seperti Yesus. Paulus mengatakan apa? Dia begitu merendahkan dirinya. Dan Tuhan begitu meninggikan dia di atas segala nama. Jadi Bapak Ibu, ketika sekarang engkau lihat dalam hidupmu, dari 3 tahapan ini di dalam hidup kepemimpinan Kristen, di manakah tahap hidupmu saat ini? Apakah di tahap 1 masih di tanah Mesir dengan mengandalkan semua apa yang kau miliki? Atau engkau di dalam tahap 2 menjerit, Tuhan tidak kuat. Engkau disuruh mengampuni tapi engkau tidak mau. Engkau tahan itu kepahitan terus. Dan Tuhan tekan engkau dengan sakit penyakit pun engkau tetap tidak mau mengampuni orang itu. Ataukah Bapak Ibu di tahap 3 engkau telah lewat keluar dari tahap 2 proses peremukan. Dan engkau mengerti siapa engkau sesungguhnya di hadapan Tuhan. Tidak ada apa-apa. You are nothing. Kita tidak bisa apa-apa. Apakah Bapak Ibu seperti itu? Mengatakan bahwa semua yang aku miliki adalah punya Tuhan. Berbahagialah Bapak Ibu jika Bapak Ibu berada di tahap yang ketiga. Karena itulah hidup kita tujuannya itu. Melayani Tuhan, menyelesaikan semua misi dan tugas yang Tuhan berikan kepada hidup kita. Bagi yang tahap 2, syaratnya gampang. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Nyerah, sudah. Gak usah dilawan Tuhan. Gak akan menang. Tapi jika engkau merasa kenapa tidak selesai-selesai, ya mungkin engkau belum berani mengambil satu keputusan. Atau engkau belum benar-benar diremukkan sampai terpatri dalam tubuh, jiwa, ragamu, hatimu. Yang teringat terus sampai engkau mati. Yang itu membuat engkau tidak akan kembali ke tanah Mesir. Semua nilai-nilai Mesir dihancurkan di tahap 2. Sampai tidak tersisa sama sekali. Supaya ketika engkau di tahap 3, tidak ada lagi nilai-nilai Mesir di dalam hidupmu. Ini yang terjadi di dalam hidup Musa. Saya punya seorang teman yang cerita, ketika dia di tahap 1, dia bergelimangan uang dengan melakukan segala aktivitas yang ilegal. Tapi uang banyak.
Tapi ketika dia mencari Tuhan dan bersungguh-sungguh, dan dia mengasingkan diri ke suatu tempat, karena tempat yang lama itu didatangi temannya yang mengganggu dan menggoda terus untuk kembali ke tanah Mesir. Di tahap 2-nya, dia mengalami proses permukaan yang sampai ketika dia ingin membelikan siomay untuk anaknya, dia nggak punya uang. Dan dia menangis. Dia nangis. Beli siomay aja nggak punya uang. Dulu uang berapa ratus juta. Tapi ketika dia lewat dari tahap 2 itu, sekarang di tahap 3, Tuhan membangun hidupnya, Tuhan memakai hidupnya. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang berubah berbeda. Jadi Bapak Ibu, janganlah kecil hati. Jika engkau masih di tahap 2, kuatkanlah hatimu dan rendahkan dirimu serendah-rendahnya di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Supaya Tuhan sendiri meninggikan engkau di depan manusia. Mari pemusik. WL maju. Biarlah firman pada hari ini memberikan peringatan kepada Bapak Ibu yang masih ada di tanah Mesir. Tapi juga memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu yang sudah di tahap 2. Di dalam proses permukaan yang sangat berat. Bahwa satu saat selesai, engkau akan masuk dalam tahap yang ketiga. Di mana Tuhan siap menggunakan Bapak